A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursyadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Insyaallah kali ini saya ingin menjelaskan ciri-ciri tentang rumah yang terkena santet, atau rumah itu sedang diserang oleh energi-energi negatif. Biasanya rumah yang memang ada kiriman atau ada energi-energi negatif terdapat di dalamnya biasanya akan mengeluarkan aura yang berbeda atau akan merasakan hawa yang berbeda. Contohnya seperti ini. Awal rumah yang kita ditempati awalnya begitu nyaman, sejuk, tenang, suhu udara saja biasa-biasa saja, tidak panas, tidak sumuk. Nah, biasanya ketika rumah kita atau rumah tersebut ada serangan-serangan energi negatif, baik itu guna-guna, santet, biasanya akan mengeluarkan suatu hawa yang berbeda. Ciri yang pertama adalah kita akan merasakan ini yang benar-benar dirasakan oleh seluruh penghuni rumah. Bahkan mungkin yang berkunjung akan merasakan hawa energi di rumah tersebut. Nah, biasanya rumah itu awalnya terasa adem, sejuk. Kok tiba-tiba suhunya menjadi berbeda? Rasanya itu rumah tersebut menjadi panas atau sumuk. Padahal ketika awal masuk cuacanya tidak panas, tapi kok rumahnya terasa sangat berbeda, terasa panas. Nah, ciri yang kedua adalah biasanya apabila memang rumah tersebut terkena guna-guna atau santet, kita akan mencium aroma yang tidak semestinya, tetapi aroma tersebut akan tercium sekilas-kilas. Mohon maaf ya, saya jelaskan. Biasanya kita berada ruangan tamu, ini sebagai contoh saja, tiba-tiba tercium bau aroma atau tercium bau kotoran, itu benar-benar tercium, tapi hanya sekilas, dan tiba-tiba tercium bau bangkai, busuk, dan bau amis. Secara logika, oh, ini berada di ruangan tamu. Ruang tamu bersih. Tiba-tiba kok terlintas-lintas saya mencium aroma tersebut. Biasanya aroma tersebut bagi siapapun atau oleh siapapun pasti tercium. Biasanya ada hal-hal tersebut yang merasa ganjil. Kita harus
patuh diwaspadai. Berarti memang di situ ada energi-energi negatif. Bahkan ada makhluk-makhluk yang tak kasat mata di rumah kita. Tanpa kita sadari, mereka ada di rumah kita dan menyebarkan aroma-aroma yang tidak sedap. Nah, selain tercium aroma tiba-tiba datang di dalam rumah kita, biasanya banyak binatang yang tidak lazim biasanya masuk di rumah kita. Contohnya seperti ular yang berwarna hitam, atau ular yang berbentuk dua warna, dan lintah. Tiba-tiba itu masuk di ruang tamu, masuk di suatu kamar mandi, bahkan di tempat tidur pun binatang tersebut masuk. Padahal rumah kita itu jauh dari kebun, jauh dari sawah juga, jauh juga dari hutan. Tiba-tiba kok ada ular hitam. Nah, kenapa ular atau binatang yang lain masuk ke rumah kita? Mereka biasanya dijadikan untuk binatang tunggangan. Maksudnya saya itu binatang tunggangan apabila ada di makhluk gaib, biasanya mereka masuk ke rumah kita. Tujuannya apa? Tujuannya menunggangi binatang tersebut biasanya. Apabila di malam tertentu, hari tertentu, tidak malam dan tidak siang dan tidak sore, suatu hari ada suara gaduh di atap rumah. Setelah kita cek, tapi tidak ada apa-apa. Nah, apabila memang rumah tersebut makin lama tidak mulai nyaman dan penghuni rumah tersebut juga sering-sering sakit. Sakitnya juga tidak hal wajar. Sakitnya itu dicek ke ahli medis, tapi tidak ada apa-apanya. Kita harus patuhi waspada. Bukan berarti kita uzuzon hal-hal yang seperti itu, tapi kita sebagai manusia harus waspada. Yang ketiga, sering mati pohonnya. Maksudnya saya itu sering mati pohon ini, padahal di musim hujan sama aja pohonnya sering kekeringan atau mati, atau lambat daun, atau lambat pertumbuhannya, sering lambat jadi kering, padahal sudah disiram, sudah dikasih pupuk, tapi kok mati. Biasanya pohon yang ada di depan rumah itu, yang ada di dekat area-area buhul, biasanya sering mati biasanya. Yang keempat adalah lampunya itu sering mati biasanya. Ini lampu yang di depan ya, bukan di belakang. Biasanya kalau lampu di depan sering mati, biasanya di area-area buhul itu, biasanya lampu itu mati setelah berkedip-kedip selama 3 hari atau 4 hari. Lampu ini itu tidak langsung mati total, tapi
secara pelan-pelan, berkedip-kedip, baru langsung mati. Kenapa lampu itu tidak kuat? Kenapa? Karena apa? Di lingkungan tersebut ada energi negatif. Yang kelima adalah sering cekcok di dalam rumah tersebut. Padahal masalahnya itu sepele. Bahkan tidak ada masalah pun cekcok. Misalnya keluarga, suami dan istri. Dan cekcok dengan anak tanpa ada alasan, tanpa ada masalah. Intinya sering cekcok, masalah kecil dibesar-besarkan. Saling curiga, saling amarah. Itulah tanda-tanda rumah kita terindikasi guna-guna atau santet. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat bagi semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.